Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini, aku akan menceritakan tentang langit baru untuk dua saudara. Kasih sayang lebih kuat dari sihir. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Gadis di tepi sungai. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Lira. Ia dikenal sebagai gadis yang baik hati, selalu menolong siapapun yang membutuhkan. Setiap sore, ketika matahari mulai turun dan sinarnya menyentuh air sungai yang berkilau, Lira berjalan ke sana dengan membawa keranjang berisi pakaian untuk dicuci. Sungai itu adalah tempat kesukaannya sejak kecil. Airnya jernih dan suara gemericiknya menenangkan hati. Lira sering bernyanyi pelan sambil mencuci, membuat burung-burung di sekitar ikut berkicau. Namun, sore itu terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan angin berhembus pelan membawa aroma aneh seperti daun yang terbakar. Saat Lira menunduk untuk mencuci sapu tangannya, tiba-tiba terdengar suara kecil di dekat batu sungai. "Jangan injak ekorku." Lira sontak menoleh. Di antara bebatuan, seekor katak hijau besar menatapnya dengan mata bundar yang hidup. Yang membuatnya terkejut bukan karena ukurannya, tapi karena katak itu berbicara. Apa tadi kamu bilang?" tanya Lira ragu, matanya membesar. Katak itu mengerja pelan, lalu bersuara lagi, "Aku bilang jangan injak ekorku. Kau hampir saja menginjakku." Lira mundur selangkah, hatinya berdebar. Ia belum pernah mendengar hewan berbicara sejelas itu. Tapi alih-alih takut, rasa penasaran justru muncul. Katak itu tampak berbeda dari katak biasa. Matanya seolah menyimpan kesedihan yang dalam, dan suaranya terdengar seperti seseorang yang lama tidak bicara. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Lira pelan. Katak itu menatap ke arah sungai. Air memantulkan bayangan tubuhnya yang kecil dan kehijauan. "Aku bukan katak," katanya lirih. "Aku dulu manusia." Angin berhenti berhembus sesaat. Lira menatapnya tak percaya, sementara suara jangkrik dari hutan mulai terdengar bersahutan. Katak itu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Lira, dan berkata pelan, "Namaku Erian, dan aku membutuhkan bantuanmu." Nama itu bergema di telinga Lira, nama yang entah kenapa terasa tidak asing baginya. Permintaan aneh. Lira masih berdiri di tepi sungai, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Katak itu, atau seperti katanya, manusia yang dikutuk, menatapnya dengan mata besar penuh harap. "Manusia? Maksudmu, kau berubah jadi katak?" tanya Lira pelan, masih ragu-ragu. Katak itu mengangguk pelan. "Ya, aku dulu manusia, tapi karena kesalahanku sendiri, aku dikutuk menjadi seperti ini." Suara itu terdengar berat, penuh penyesalan yang dalam. Lira duduk di tepi batu, memeluk lututnya. "Kenapa kau bilang padaku? Aku hanya gadis biasa. Aku tidak tahu cara mematahkan kutukan." Katak itu melompat ke batu di sebelahnya, lalu menunduk. "Karena hanya seseorang yang berhati murni yang bisa membantuku. Aku sudah lama menunggu orang seperti itu datang ke sungai ini." Lira menatapnya lama. Angin sore berembus lembut, membawa suara air yang beriak. Entah mengapa, hatinya mulai luluh melihat tatapan katak itu. Ada sesuatu yang aneh dalam dirinya,
Perasaan hangat, seolah ia pernah mengenal sosok di hadapannya. "Apa yang harus kulakukan untuk menolongmu?" tanyanya akhirnya. Katak itu tampak lega. "Aku tidak tahu caranya sepenuhnya," ujarnya. "Tapi aku tahu satu hal, kutukan ini hanya bisa dipatahkan dengan keberanian dan kasih yang tulus. Kau harus membantuku mencari penyihir yang mengutukku dan memohon ampun padanya." Lira terdiam. Kata penyihir membuatnya bergidik ngeri. Ia pernah mendengar cerita tentang makhluk sihir yang hidup jauh di dalam hutan, orang yang tak boleh didekati manusia. Tapi melihat katak itu yang tampak begitu putus asa, ia tak tega menolak. "Aku akan menolongmu," kata Lira mantap. Katak itu menatapnya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kau sungguh mau?" Lira tersenyum lembut. "Ya, tapi dengan satu syarat." Katak itu menelan ludah jika katak bisa melakukannya. "Syarat?" Lira menatap mata bulatnya dalam-dalam. "Kau harus berjanji tidak berbohong padaku. Katakan semua yang sebenarnya, bagaimana kau bisa jadi seperti ini?" Katak itu terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Baiklah, aku akan ceritakan segalanya. Tapi setelah itu, mungkin kau tidak akan memandangku sama lagi." Lira mengerutkan kening, tapi mengangguk pelan. Ia belum tahu bahwa apa yang akan ia dengar malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Kisah dari masa lalu. Malam itu, di tepi sungai yang diterangi cahaya bulan pucat, Lira duduk diam mendengarkan. Katak itu, yang menamakan dirinya Erian, mulai bercerita dengan suara pelan namun penuh luka. "Aku dulu manusia," ujarnya. "Aku tinggal di desa ini bersama kakak perempuanku. Kami hidup sederhana, tapi sangat bahagia." Ia menarik napas panjang, suaranya bergetar. "Suatu hari aku pergi ke hutan untuk mencari buah. Aku ingin membawa sesuatu yang istimewa untuk kakakku. Di tengah hutan aku melihat sebuah apel berwarna emas menggantung sendirian di pohon besar. Aku mengambilnya tanpa tahu kalau apel itu milik seorang penyihir." Lira menatapnya tanpa berkedip, jantungnya berdebar. "Ketika aku menggigit apel itu," lanjut Erian, "penyihir itu muncul. Ia sangat marah. Ia bilang aku serakah dan aku harus belajar menahan keinginan. Lalu, dengan satu ayunan tongkat, aku berubah menjadi seekor katak. Sejak hari itu, aku tak bisa kembali." Erian menunduk, menatap bayangannya di air yang bergoyang pelan. "Aku berusaha bicara pada orang-orang, tapi tak ada yang bisa mendengarku. Sampai akhirnya, kau datang." Lira menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Namamu? Siapa?" tanyanya ragu. Katak itu menjawab lirih, "Erian." Tubuh Lira menegang. Ia menatap lekat-lekat katak itu, air matanya mulai jatuh. "Erian, itu nama adikku. Adikku yang hilang di hutan bertahun-tahun lalu." Katak itu membeku. "Kau?" "Lira." Lira mengangguk sambil menangis. "Ya, aku kakakmu." Dalam keheningan malam, air sungai memantulkan cahaya bulan, menyaksikan dua saudara yang akhirnya saling menemukan kembali, meski dalam wujud yang tak terduga. Kebenaran yang tak terduga. Lira masih belum percaya sepenuhnya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap katak di depannya, katak yang berbicara, menangis, dan memanggil namanya dengan suara yang begitu familiar. Semua terasa seperti mimpi yang aneh. "Jadi, selama ini, kau benar-benar Erian," bisiknya pelan. Katak itu mengangguk perlahan.
Ya, Kak. Aku Aryan. Aku ingin pulang, tapi tidak bisa. Setiap kali aku mendekati manusia, mereka hanya melihatku sebagai seekor katak biasa. Lira menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Ia mengingat hari ketika Aryan menghilang di hutan bertahun-tahun lalu. Semua orang sudah menganggapnya mati, tapi ia tidak pernah berhenti berdoa agar adiknya kembali. Dan kini, adiknya benar-benar kembali dalam wujud yang tak terbayangkan. Maafkan aku, kata Aryan lirih. Kalau saja aku tidak serakah, aku tak akan mengambil apel itu. Lira menggeleng cepat. Jangan salahkan dirimu, Aryan. Kau hanya anak kecil waktu itu. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Aryan dengan lembut. Air matanya jatuh ke kulit licin adiknya, mengalir seperti air sungai. Untuk sesaat, Aryan menatapnya penuh hangat, seperti dulu ketika mereka masih kecil dan bermain di tepi sawah. Namun, setelah tangisnya reda, Lira menatap ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Kalau kau dikutuk oleh penyihir, berarti penyihir itu yang punya kekuatan untuk mematahkan kutukan ini, kan? Aryan mengangguk pelan. Mungkin, tapi aku tidak tahu apakah dia masih di sana. Tempatnya jauh di dalam hutan. Berbahaya. Lira berdiri, menatap sungai yang berkilau oleh cahaya bulan. Aku tidak peduli. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan menemukannya. Aku akan memohon agar dia mengembalikanmu. Aryan tampak ragu. Kak, hutan itu bukan tempat biasa. Banyak hal aneh di sana. Aku tak ingin kau terluka karenaku. Lira tersenyum kecil. Bukankah kau dulu bilang aku punya hati yang murni? Maka biarkan hatiku yang menuntun jalan kita. Aryan menunduk, tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu kakaknya keras kepala, dan sekali Lira memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, Lira berjanji di tepi sungai, di bawah sinar bulan yang tenang, bahwa ia akan berangkat mencari penyihir itu. Apapun yang terjadi, ia tak akan membiarkan kutukan memisahkan mereka lagi. Perjalanan menuju hutan terlarang. Keesokan paginya, embun masih menempel di dedaunan saat Lira bersiap dengan pakaian sederhana dan tas kecil berisi roti, air, dan selendang peninggalan ibunya. Di bahunya, Aryan, si katak, berdiri diam sambil menggenggam erat kain tas dengan kaki depannya. Siap? Tanya Lira dengan senyum tenang. Aryan mengangguk pelan. Kalau kau yakin, Kak. Tapi kita harus berhati-hati. Hutan ini bukan tempat biasa. Banyak makhluk sihir yang menyembunyikan diri. Mereka mulai melangkah menuju hutan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sunyi suasananya. Burung-burung berhenti berkicau, dan udara terasa lebih dingin. Ranting-ranting kering berderak di bawah langkah kaki Lira. Sesekali, Aryan memandunya. Ke arah kiri, Kak. Aku ingat pernah lewat batu besar itu sebelum dikutuk. Lira mengikuti dengan sabar, meski jantungnya berdebar. Hutan itu tampak hidup, seperti memperhatikan setiap langkah mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sungai kecil yang berwarna kehijauan. Lira berjongkok dan berkata, "Kita istirahat dulu, ya?" Aryan mengangguk, lalu menatap air dengan sedih. Sungai ini dulu jernih sekali, sebelum penyihir itu tinggal di sini. Lira menatap adiknya. Penyihir itu tinggal di sekitar sini? Tidak jauh, jawab Aryan lirih. Di balik hutan ini, ada sebuah pohon apel emas. Disitulah semuanya dimulai. Lira menghela napas panjang. Baik,
Kita akan ke sana. Apapun yang terjadi, aku tak akan mundur. Angin berembus pelan, membawa bisikan-bisikan aneh dari antara pepohonan, seolah hutan itu tahu dua manusia, atau setengah manusia dan seekor katak, tengah datang menantang kekuatannya. Namun Lyra terus melangkah dengan tegas. Baginya, ketakutan bukan alasan untuk berhenti, karena di hadapannya ada sesuatu yang jauh lebih penting, cinta seorang kakak yang tak ingin kehilangan adiknya lagi. Pohon apel emas. Setelah berjalan seharian penuh, langkah Lyra mulai melambat. Sinar matahari mulai meredup, berganti jingga yang menyelinap di antara pepohonan tinggi. Rian masih bertengger di bahunya, sesekali memberi arah. Kita hampir sampai, Kak. Aku ingat bau apel emas itu, manis tapi aneh. Semakin dekat ke tempatnya, semakin terasa, ujarnya pelan. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah lembah kecil yang diselimuti kabut tipis. Di tengahnya berdiri sebatang pohon raksasa, daunnya berkilau seperti logam, dan di cabangnya tergantung apel-apel berwarna emas yang bersinar lembut. Lyra menatap terpana. Indah sekali. Namun Rian gemetar di bahunya. Itu dia, Kak. Pohon kutukan itu. Sebelum Lyra sempat melangkah, suara dingin terdengar dari balik akar pohon. Jadi, kau kembali juga. Dari balik kabut, muncul sosok wanita tua berjubah hitam. Rambutnya panjang berwarna abu-abu keprakan, matanya bersinar hijau. Ia membawa tongkat dengan kepala berbentuk apel. Tatapannya menusuk, membuat bulu kuduk Lyra berdiri. Penyihir, bisik Rian ketakutan. Wanita itu melangkah mendekat. Kau seharusnya tetap jadi katak. Tapi rupanya, seseorang datang menolongmu. Tatapannya beralih pada Lyra. Dan siapa kau, gadis kecil? Lyra menelan ludah, menahan rasa takut. Namaku Lyra. Aku kakak dari anak yang kau kutuk. Penyihir itu mengangkat alisnya. Kakak. Hom, menarik. Lyra maju satu langkah. Aku datang bukan untuk melawan. Aku hanya ingin memohon, bebaskan adikku dari kutukan ini. Penyihir itu terkekeh kecil, suaranya seperti ranting patah. Bebaskan? Kau pikir kutukan bisa dipatahkan hanya dengan kata maaf? Lyra menggigit bibir, tapi menatapnya tegas. Kalau aku harus membayar harga, aku akan melakukannya. Tatapan penyihir itu berubah tajam, tapi di matanya ada sedikit kilatan kagum. Keberanianmu menarik perhatianku, gadis. Tapi jangan terlalu yakin. Setiap kutukan lahir dari kesalahan, dan setiap pengampunan memiliki ujiannya. Rian memohon lirih, tolong, jangan hukum kakakku, aku yang bersalah. Namun penyihir itu hanya mengangkat tangannya. Diam, katak kecil. Jika kau ingin bebas, biarkan kakakmu menunjukkan seberapa jauh kasihnya padamu. Lyra menggenggam erat tangan kecil Rian, menatap sang penyihir dengan tekad bulat. Kalau itu yang kau mau, aku siap. Ujilah aku. Senyum tipis muncul di bibir penyihir itu. Baiklah, gadis pemberani. Kau akan melewati 3 ujian. Jika gagal satu saja, adikmu akan jadi katak selamanya. Kabut di sekitar mereka semakin tebal. Angin berputar kencang. Daun-daun emas beterbangan, berkilau di udara. Lyra menatap lurus ke depan, tanpa gentar. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan sebenarnya. Ujian pertama, kesabaran di tengah badai. Kabut tebal berubah menjadi pusaran angin,
dan suara tawa penyihir menggema di antara pepohonan. 3 ujian akan menantimu, gadis kecil, katanya. Yang pertama, ujian kesabaran. Lyra menggenggam erat Arian yang bersembunyi di balik kerah bajunya. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara mantap. Penyihir mengangkat tongkatnya. Tanah di bawah mereka bergetar, lalu muncul lingkaran cahaya di tanah. Kau harus berdiri di tengah hujan badai selama 1 malam penuh. Jika kau mundur, kutukan ini akan selamanya melekat pada adikmu. Sebelum Lyra sempat bertanya, langit tiba-tiba menjadi hitam pekat. Petir menyambar, hujan deras turun mengguyur tubuhnya tanpa ampun. Suara angin menjerit seperti ratusan serigala. Arian berteriak, "Kak, ini berbahaya. Kau bisa mati kedinginan." Lyra hanya menunduk, memeluk tubuhnya sendiri agar tidak goyah. "Tak apa, Arian. Aku sudah berjanji." Waktu berjalan lambat. Hujan semakin deras, angin semakin kuat. Tubuh Lyra menggigil hebat, tapi ia tetap berdiri. Setiap kali lututnya hampir roboh, ia menatap wajah kecil adiknya yang ketakutan, dan itu memberinya kekuatan untuk bertahan. Penyihir mengawasinya dari jauh. Dalam sorot matanya yang dingin, ada kilatan kecil kekaguman yang mulai tumbuh. "Kenapa kau tak menyerah?" Suaranya bergema di antara badai. Lyra menggertakkan gigi, matanya menatap lurus ke depan. Karena cinta seorang kakak tak mengenal kata menyerah. Ketika fajar mulai muncul di ufuk timur, hujan berhenti perlahan. Angin reda, dan matahari pertama menembus kabut lembut. Lyra berdiri lemah, tubuhnya basah kuyup, tapi masih tegak. Penyihir mendekat, menyentuh tongkatnya ke tanah. "Ujian pertama, kau lewati." Arian melompat ke bahunya, menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kak, kau luar biasa." Lyra tersenyum samar, suaranya nyaris tak terdengar. 1 sudah selesai, 2 lagi menunggu. Sementara itu, penyihir memandang mereka dengan ekspresi sulit diartikan. Ada sesuatu dalam hati tuanya yang mulai berubah, sesuatu yang mungkin sudah lama ia lupakan, kehangatan kasih sayang. Ujian kedua dan ketiga, keberanian dan kejujuran. Setelah melewati malam badai, tubuh Lyra lemah tapi hatinya semakin teguh. Penyihir berkata, "Ujian pertama selesai. Kini tersisa 2, keberanian dan kejujuran." Lyra menatapnya tanpa ragu. "Aku siap." Dengan ketukan tongkat, tanah terbelah menjadi jurang gelap. Di atasnya terbentang jembatan kayu rapuh. "Lewati jembatan itu," ujar penyihir. "1 langkah salah, dan kau takkan kembali." Lyra menggenggam Arian erat, lalu melangkah. Papan kayu berderit di bawah kakinya, angin kencang hampir menjatuhkannya. Tapi ia terus berjalan, menahan takut. Begitu sampai di ujung jembatan, penyihir mengangguk. Ujian keberanian lulus. Lyra menghela napas lega. Tapi belum sempat berbicara, penyihir melanjutkan. Ujian terakhir, kejujuran. Jika satu-satunya cara menyelamatkan adikmu adalah dengan mengorbankan nyawamu, apakah kau rela? Lyra menatap Arian. Air mata jatuh di pipinya. "Aku takut mati, tapi kalau itu demi Arian, aku rela." Hening. Lalu penyihir menutup mata, suaranya berubah lembut. "Kejujuranmu tulus, wahai gadis." Cahaya putih muncul, menyelimuti Arian. Tubuh kecilnya berubah menjadi seorang pemuda muda dengan mata yang sama lembut seperti dulu. "Kak," bisiknya. "Aku kembali."
Lira menangis sambil memeluk adiknya. Penyihir tersenyum tipis, lalu berbalik perlahan. Kasih sayang lebih kuat dari sihir apapun, katanya sebelum menghilang di balik kabut hutan. Kembali ke desa yang berbeda. Setelah penyihir menghilang, Lira dan Erian berjalan pulang melewati hutan yang kini terasa lebih hangat. Burung-burung kembali berkicau, dan sinar matahari menembus ranting pepohonan. Semua terasa tenang, seolah dunia ikut lega karena kutukan itu telah berakhir. Rasanya seperti mimpi, kata Erian sambil tersenyum kecil. Aku masih belum percaya kalau aku bisa kembali jadi manusia. Lira menatap adiknya penuh haru. Yang penting kau di sini, Ri. Aku tak peduli berapa lama aku harus berjuang, asal kau kembali. Namun, ketika mereka tiba di desa, suasana terasa aneh. Jalanan sepi, rumah-rumah tertutup rapat, dan tidak ada satupun orang yang mereka kenal keluar menyambut. Aneh sekali, gumam Lira. Bukankah biasanya pagi begini ramai? Tiba-tiba, seorang nenek tua keluar dari balik pintu, menatap mereka dengan wajah kaget. Lira? Erian? Tapi, bukankah kalian sudah menghilang 7 tahun lalu? Lira membeku. 7 tahun? Tidak mungkin. Kami hanya pergi beberapa hari. Nenek itu menggeleng pelan. Waktu berjalan berbeda di hutan sihir, Nak. Saat kalian berada di sana, dunia luar terus berputar. Erian menatap tangannya sendiri, wajahnya pucat. 7 tahun, berarti ayah dan ibu sudah lama meninggal, jawab nenek itu lembut. Tapi mereka selalu percaya kalian akan kembali. Air mata mengalir di pipi Lira. Ia memeluk adiknya erat. Kita memang kehilangan banyak waktu, tapi yang penting kita masih punya satu sama lain. Penduduk mulai keluar satu persatu, menatap keduanya seperti melihat keajaiban. Anak-anak berlari mendekat, berbisik takjub, itu Lira dan adiknya yang dulu hilang. Malam itu, desa mengadakan perayaan sederhana. Api unggun dinyalakan, dan semua orang menari di bawah cahaya bintang. Erian duduk di samping kakaknya, memandangi langit. Kau tahu, Kak, mungkin penyihir itu tak sejahat yang kita kira. Ia cuma ingin menguji hati manusia. Lira tersenyum samar. Mungkin benar. Tapi bagiku, ujian terbesar adalah kehilanganmu. Dan kini, aku tak mau kehilangannya lagi. Malam berakhir damai. Namun di kejauhan, di balik hutan yang kini tenang, tampak cahaya samar, seolah ada sosok tua yang masih mengawasi mereka dari jauh, tersenyum lega. Cahaya baru setelah kutukan. Beberapa bulan berlalu sejak Lira dan Erian kembali ke desa. Hidup mereka perlahan kembali seperti semula, meski semuanya telah berubah. Rumah mereka kini terasa lebih sunyi tanpa ayah dan ibu, tetapi kehangatan di antara keduanya menggantikan semua kesedihan itu. Setiap pagi, Lira pergi ke sungai tempat ia dulu menemukan Erian dalam wujud katak. Ia duduk di batu besar, menatap air yang jernih sambil tersenyum. Disinilah semuanya dimulai, katanya pelan. Erian mendekat, kini sudah tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Dan disinilah aku berjanji tidak akan pernah membuatmu khawatir lagi. Lira tertawa kecil. Kau tetap adikku yang keras kepala. Sejak kembali, Erian mulai membantu penduduk desa. Ia menanam pohon, memperbaiki jembatan, dan menolong siapapun yang kesusahan. Penduduk melihatnya sebagai anak muda berhati baik. Tak ada yang tahu bahwa dulu ia pernah menjadi seekor katak akibat kesalahan kecil dan kutukan besar. Namun suatu malam, saat angin berhembus lembut, cahaya samar muncul di tepi hutan.
Sosok penyihir tua itu berdiri di sana, menatap keduanya dari jauh. Wajahnya kini tak sesuram dulu, ada kedamaian dalam sorot matanya. Ia berbisik, "Kalian telah menebus kesalahan dengan kasih sayang. Semoga dunia memperlakukan kalian lebih lembut daripada aku dulu." Lalu tubuhnya perlahan memudar, meninggalkan serpihan cahaya yang melayang menuju langit malam. Keesokan paginya, Lira menemukan sebuah apel emas kecil di depan rumahnya, apel yang sama seperti yang dulu menyebabkan kutukan itu. Namun kini apel itu bersinar hangat, tanpa aura jahat. Hadiah dari seseorang yang akhirnya mengerti cinta, gumamnya. Aryan tersenyum. Mungkin setiap kutukan punya alasan. Dan setiap luka bisa sembuh jika kita saling menjaga. Lira mengangguk. Mereka menatap matahari terbit bersama. Cahaya oranye menyinari desa yang kini damai. Dari dua saudara yang dulu terpisah karena sihir, kini hanya tersisa kisah tentang kasih, penyesalan, dan keajaiban yang lahir dari hati yang tulus. Dan di sungai itu, tempat semuanya bermula, seekor katak kecil melompat riang, bukan kutukan, melainkan tanda bahwa alam telah memaafkan. Tamat.